Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Teguh. Senang sekali siang ini kita berjumpa di acara MEP Menyapa Alumni. Pak Teguh, ini tentu merupakan hal yang sangat menarik untuk menggabungkan dua hal, Eskom dan Mekdev. Ini bisa diceritakan Pak, kira-kira dulu seperti apa yang Pak Teguh pikirkan terkait dengan Mekdev ini untuk digabungkan dengan Eskomnya, Pak Teguh. Oke, matur nuwun. Pak Amir ini mungkin kalau Bapak masih ingat, saya juga murid Bapak Pak saat itu waktu di kampus. Jadi sebenarnya apa yang menarik menurut saya Pak. Jadi Eskom itu basic ya ketika memang tertarik di dunia IT gitu. Di IT-nya. Ingin dalamin tentang software engineer. Nah, kemudian saya tertarik lah belajar tentang yang namanya business valuation. Bagaimana sih sebenarnya menghitung nilai wajar dari sebuah bisnis? Mungkin saat itu startup ya Pak bahasanya, untuk kemudian bisa mendapatkan fair value Pak Amir gitu. Jadi makanya tesis saya saat itu, dosen pembimbing saya Pak Wayan gitu ya. Saya mengambil judul adalah penilaian wajar perusahaan rintisan saat itu, ada spesifik. Jadi saya pikir itu yang menjadi menarik Pak buat saya gitu Pak. Alhamdulillah, karena ternyata saya juga melihat dari sisi yang berbeda. Sekarang saya juga berkecimpung di dunia kripto Pak. Ya, jadi kalau misalnya orang sekarang ya banyak ngomongin Bitcoin dan yang lain-lain, saya sudah menggeluti sejak 2016-2017 Pak. Dan sekarang itu cukup familiar gitu ya. Jadi bukan hanya ngomongin tentang Bitcoin, tapi ada yang namanya crypto economics Pak. Nah, nyatanya crypto economics itu adalah field yang kemudian mengkombinasi antara mengerti dari sisi logik di dunia IT-nya gitu ya, basis software engineer, dan mengerti bagaimana sebuah economic scale itu berjalan gitu kan. Nah, kombinasi ini menurut saya jadi kombinasi yang tepat gitu Pak Amir. Ya, artinya ini kan kalau kemudian bisa kita sampaikan kepada calon-calon mahasiswa kita di MEP, artinya MEP terbuka untuk calon mahasiswa yang memang background-nya bukan ekonomik gitu. Setuju. Ya. Ini malah doanya saya juga lagi mau apply Pak untuk S3 Pak, lanjutan lagi. Tetapi saya pengen ngambilnya di public policy malah Pak. Karena ternyata cukup menarik Pak perkembangan dari sisi IT, ekonomis, dan juga bagaimana kebijakan itu berjalan di negara ini Pak. Nah, ini kira-kira kalau boleh diceritakan apa yang Pak Teguh perankan di sana sebagai direktur, itu kira-kira aktivitas yang sangat strategik apa saja Pak yang bisa di-share untuk kita semua di MEP ini? Alhamdulillah saya ditunjuk menjadi direktur utama PT Peruri Digital Security. Hampir 100% Pak punyanya Peruri, jadi artinya memang kami kepemilikan 100% punya negara gitu. Accountability saya adalah memastikan beberapa proyek-proyek yang ada di kementerian, terutama dengan arahan Boftek itu bisa terdeliver dengan baik gitu ya. Alhamdulillah kita udah berjalan hampir 2 tahun lebih Pak. PDS itu disebutkan sebagai digital factory. Jadi kami yang istilahnya yang memasaknya gitu ya. Lantas kemudian yang menjadi quality controlnya ada di Perum Peruri sebelum akhirnya itu terdeliver di kementerian gitu Pak. Ya, menarik. Ada cerita yang cukup panjang dan saya kira juga saling berkait ya dengan apa yang Pak Teguh pernah pelajari dan apa yang Pak Teguh aplikasikan dan apa yang sekarang dijalani. Pak Teguh, belajar di MEP tentu juga punya kenangan yang membekas mestinya. Ini kira-kira apa yang sampai dengan saat ini Pak Teguh nggak pernah melupakan kenangan belajar di MEP ini? Tentu banyak ya Pak ya, kredibilitas fakultinya seperti apa, terus kemudian bagaimana admissionnya juga mengayomi saat itu, helpful gitu untuk kemudian kami bisa berinteraksi. Tapi kalau menarik ya Pak, kalau saya mungkin boleh sharing sedikit ini di luar aktivitas belajar, saya selalu cerita Pak kemana-mana Pak, dan itu yang masih membekas di saya. Saya itu kalau di kantin MEP Pak, itu paling suka itu makan gulai ikan tongkol Pak. Itu ada tuh, itu gulai ikan tongkol gitu. Dan selalu yang paling saya suka itu adalah kepalanya Pak. Kepala ikan tongkol, makanya saya kangen sekali itu gulai ikan tongkol di belakang. Nah, saya lupa nama ibunya siapa. Jadi pada satu momen kelas kami itu terlambat keluar Pak. Ya, terlambat keluar kelas kami. Terus begitu selesai, saya buru-buru Pak ke kantin ya untuk makan siang ya Pak ya. Buru-buru malam ke kantin. Terus kemudian ibu kantin bilang, Mas Teguh, saya udah siapin ya satu kepala khusus untuk Mas Teguh gitu. Udah tahu ibu itu. Ditaruh di situ kan. Terus saya merinding nih kalau cerita. Terus ibunya bilang,
Saya tahu Mas Teguh suka makan kepala. Saya doakan insya Allah suatu saat bisa jadi kepala ya Mas Teguh, Ya. gitu. Jadi saya selalu bercerita ini Pak. Ya, ini story yang real yang saya dapatin gitu ya, yang saya alamin. Dan ya kita nggak tahu Pak doa yang mana akhirnya terkabul gitu ya. Ya alhamdulillah sekarang mandat dan amanahnya saya ampuh sekarang gitu Pak. Itu yang buat saya kayak saya kangen makan di kantin. Ya Pak Teguh, ini mungkin terakhir Pak, kami ingin Pak Teguh memberikan motivasi untuk para calon mahasiswa baru dan juga mahasiswa yang sekarang sedang bergelut dengan pendidikannya di MEP. Apa yang perlu dipersiapkan agar nanti bisa memiliki cerita sukses yang mungkin similar dengan yang Bapak hadapi gitu. Yang namanya disiplin ilmu itu tidak mesti linear ya Pak ya. Artinya bahwa kekayaan terhadap sebuah ilmu itu mengantarkan kita menjadi orang yang juga kaya gitu terhadap informasi. Tidak ada yang sia-sia gitu Pak. Paling mungkin tipsnya Pak. Mungkin saya cerita, saya itu di dalam ruang sidang itu kalau nggak salah saya ya Pak ya, itu nggak lebih dari 20 menit Pak sebenarnya. Jadi antara 15-20 menit. Kenapa? Karena sebenarnya sudah saya selesaikan, yang lainnya adalah pada saat konsultasi di luar gitu. Nah, hal-hal itulah yang akhirnya mungkin bisa menjadi trik gitu ya, atau bisa menjadi sebuah cara untuk bagaimana kita bisa improve beberapa hal yang akhirnya kita bisa capai tujuannya gitu. Pak Teguh, waktu kita mungkin sudah sangat terbatas ini. Terima kasih sekali atas kerenan Pak Teguh untuk membersamai kita di acara ini. Mudah-mudahan sukses untuk karir Pak Teguh. Sami-sami. Sebagai direktur. Doa yang sama Pak. Ya, dan juga sukses juga untuk PSD-nya. Mudah-mudahan segera selesai dan segera dapat PSD. Sukses selalu untuk Bapak. Amin. Mudah-mudahan semoga program MEP juga berjalan baik Pak. Baik, Pak Teguh Kurniawan Hermanda, terima kasih atas kesempatannya. Sukses selalu, insya Allah kita ketemu lain kesempatan. Amin. Terima kasih Pak. Monggo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.